Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak-bapak, tengku-tengku yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah, sesaat setelah Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dibantu oleh putranya Ismail meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk memanggil dan menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak seperti perintah-perintah Allah sebelumnya yang disahut tanpa ragu sama Ibrahim. Kali ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyaksikan perintah Allah itu, sehingga beliau bertanya kepada Allah, ya Rabb, kaifal azan walam yablughu sauti. Ya Allah, bagaimana caranya saya mengumandangkan haji, pasti suara saya tidak akan sampai. Karena memang di zaman itu penduduk di kota Mekah tidaklah seramai di zaman kita sekarang. Orang banyak bermukim di daerah utara, di negeri Syam, atau di selatan, di negeri Yaman. Ragu-ragunya Ibrahim ini kemudian dijawab sama Allah, ya Ibrahim, alaikal azan wa alainal balagh. Ya Ibrahim, tugasmu hanya mengumandangkan kewajiban haji, sedangkan kewajiban menyampaikannya kepada umat manusia itu bukan tugasnya Ibrahim, tetapi tugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini diabadikan kemudian oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Wa adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ibrahim, kumandangkanlah kewajiban haji kepada umat manusia, pasti kumandang haji itu akan disahut
dan manusia akan berbondong-bondong datang kemari ke tanah suci Mekah, baik berjalan kaki atau menggunakan tunggangan dan kendaraan mereka. Ya'tuna min kulli fajjin amiq, akan datang dari seluruh pelosok bumi, dan apa yang dikatakan oleh Allah pada hari ini terbukti. Maka sebab itu jamaah haji itu tidak dianjurkan membaca kalimat lebih banyak daripada anjuran membaca talbiyah. Karena bagi jamaah haji itu mereka sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk memanggil atau untuk pergi melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Maka labbaikanya itu bukan labbaika ya Ibrahim, tapi labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, telah aku penuhi undanganmu pada hari ini. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, semua panggilan darimu aku penuhi. Tiada sekutu bagimu Allah. Innal hamda wa ni'mata, segala puji dan nikmat, laka wal mulk, begitu juga segala kuasa dalam kehidupan ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata, la syarika lak, dan tidak ada sekutu bagimu Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, ribuan tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sama Allah menjadi nabi. Syariat haji ini kembali diartikulasi sama Allah menjadi bahagian daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 2 ayat yang memerintahkan umat Nabi untuk berhaji. Yang pertama turun surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan telah kami wajibkan kepada manusia untuk berhaji bagi mereka yang sanggup untuk melakukannya. Sekaligus ini menjadi beda syariat haji dalam syariat Nabi Muhammad dengan haji dalam syariat Ibrahim. Kalau dulu haji itu wajib kepada siapapun, mampu atau tidak mampu. Tetapi dalam syariat Nabi kita Muhammad, ibadah haji ini tidak seperti sholat. Siapapun kita kan nggak boleh tinggal sholat. Orang sakit pun asal masih berakal, nggak hilang kesadarannya, tetap wajib menunaikan ibadah sholat. Semua kita kemarin wajib menunaikan zakat fitrah, siapapun yang bernyawa. Sebelum imam takbiratul ihram dalam sholat Idul Fitri, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Dulu haji lebih kurang seperti itu dalam syariat Ibrahim. Nah, ketentuan haji seperti ini kemudian dirubah sama Allah di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua kita wajib berhaji. Siapa yang wajib berhaji? Manistata'a ilahi sabila, orang yang diberikan kemampuan sama Allah untuk berhaji. Tapi Nabi Muhammad tidak juga berhaji. Itu perintah turun tahun 4 Hijriah. Di tahun itu Rasulullah meskipun sudah ayat yang mewajibkan untuk berhaji, Rasulullah juga belum untuk berhaji. Turun ayat kedua tahun 6 Hijriah, 2 tahun berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Nah, ini juga sekaligus menjadi beda haji dalam syariat Ibrahim dengan haji dalam syariat Muhammad. Dalam syariat Nabiullah Ibrahim, haji itu tidak diwajibkan bersamaan dengan umrah. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad tidak sah haji kecuali dilaksanakan bersamaan dengan ibadah umrah. Maka ibadah umrah yang dilakukan bersamaan dengan haji, begitu juga ibadah umrah yang dilakukan untuk pertama kali
itu hukumnya wajib, sama seperti wajibnya haji. Nah, jadi ada orang keliru umrah itu kan sunnah Pak Ustadz, sunnah kesekian kali. Tapi kalau pertama atau umroh yang dilakukan bersamaan dengan ibadah haji, hukumnya wajib, sama seperti wajibnya kita berhaji. Ya syukur, alhamdulillah malam ini nggak ada Bang Willy. Kalau nggak dikira ini promosi travel. Karena saya pernah ngomong gitu dalam khutbah Jumat. Ya, ada sebagian jamaah curiganya, koknya ngepegaganya karena po travel. Ya, tapi setelah itu dia minta maaf. Ternyata dia menyimak khutbah saya dari awal sampai akhir, tidak ada unsur promosi umrah. Kita kan nyampain ilmu. Kenapa wajib? Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama memahami itu kan waw ataf. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka para ulama mengatakan sebagaimana haji yang digabung kewajibannya dengan umrah sama-sama memiliki hukum wajib, begitu juga umrah juga memiliki hukum wajib sama seperti ibadah haji. Nah, sebab itu di dalam syariat Ibrahim haji tidak wajib bersamaan dengan umrah. Dalam syariat Nabi Muhammad haji saja enggak umrah batal. Maka dalam pelaksanaannya haji ini dikenal dengan 3 model. Haji dulu, umrah belakangan, namanya haji ifrad. Haji umrah dulu, kemudian hajinya belakangan, namanya tamattu. Haji dan umrah dilakukan dalam satu niat, namanya haji qiran. Nah, tetap harus dilaksanakan haji itu bersamaan dengan umrah. Jadi itu yang membedakan ibadah hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hajinya Ibrahim. Tapi sudah turun ayat kedua tahun 6 Hijriah, Rasulullah juga belum berhaji. Terus kapan Rasulullah baru melakukan haji? Tahun 10 Hijriah. 1 tahun sebelum Rasulullah wafat, ya. Baru Rasulullah berhaji. Jadi lebih kurang setelah 4 atau 6 tahun dari turunnya ayat pertama dan ayat kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji. Sekaligus itu menjadi pembeda ketiga hajinya Ibrahim dengan hajinya Rasulullah. Dulu itu Bapak Ibu, haji itu wujubuhu alal fauri, kata para ulama. Wajib segera, perintah lakukan. Allah setelah Ibrahim membangun Ka'bah, diperintahkan tawaf, Ibrahim lakukan segera di saat itu. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim untuk sholat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dia kerjakan juga di saat itu. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim sa'i dari Safa dan Marwah, inna safa wal marwata min sya'airillah, dia kerjakan juga di saat itu. Tapi hajinya Nabi kita Muhammad, perintahnya turun tahun 4 Hijriah, belum berhaji. Perintahnya tahun 6 Hijriah, belum juga berhaji. Baru kemudian Rasulullah berhaji tahun 10 Hijriah. Maka yang membedakan ketiga syariat hajinya Nabi kita dengan Nabi Ibrahim apa? Yang ketiga itu hajinya Ibrahim ujubuhu alal fauri, perintah kerjakan segera. Sedangkan haji umat Nabi Muhammad wajibnya alat tarohi, tidak segera di saat itu juga. Jadi kalau bapak-bapak punya uang, daftar dulu. Tapi kan seharusnya saya sudah berangkat haji. Haji dalam syariat Nabi kita tidak langsung segera. Bedakan dengan puasa Ramadan, lihat hilal 1 Ramadan di akhir bulan Rajab, besoknya kita harus melakukan ibadah puasa. Bapak Ibu, zawal matahari, terdengar suara azan, baiknya langsung kita tunaikan ibadah sholat. Tidak boleh ditunda, tapi ibadah haji ini boleh ditunda. Yang paling penting makanya kalau sekarang kita itu apa? Daftar dulu. Ya, kalau nanti panggilan itu bukan urusan kita, itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah 3 bedanya haji Nabi kita dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahun 10 Hijriah Rasulullah berhaji.
ikut serta dalam rombongan haji Nabi 250.000 orang. Maka Nabi kemudian berkata, haji ini nggak akan pernah kurang jamaahnya dari 250.000. Dan hari ini kita menyaksikan Bapak Ibu, benar apa yang dikatakan oleh Nabi, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Maha benar Allah, maha benar Rasulullah, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Dan kita pada hari ini ikut menyaksikannya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Abu Umamah namanya, ya Rasulullah, kalau ada nanti satu masa jamaah hajinya kurang dari 250.000 gimana? Haji Indonesia aja tahun ini 264.000 Bapak Ibu, belum haji dari negeri yang lain. Tapi dulu sahabat Nabi sempat sanksi dengan angka yang disebut Nabi. Kalau seandainya nanti pernah di satu zaman jumlah jamaah haji berkurang, bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi kemudian? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan para malaikat untuk menggenapkan jumlahnya menjadi 250.000 orang. Kemarin COVID 2020-2021, 2 tahun tidak ada pengiriman jamaah haji. Bukan hanya dari Indonesia, dari seluruh dunia. Kecuali penduduk Mekah itu pun dibatasi 2.000 orang. Tapi Bapak Ibu bisa baca di internet atau nonton di media sosial, terdengar dari Arafah lantunan sayup-sayup bacaan kalimat talbiyah. Padahal jumlah jamaah haji dari manusia 2.000 orang, tapi suaranya itu menggema seperti ada lebih dari 300.000 orang di situ. Nah, itu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahun 10 Hijriah itu Rasulullah berangkat haji bersama dengan rombongan lebih kurang 250.000 jamaah. Nah, ikut bersama dengan Nabi. Para sahabat haji Nabi Muhammad itu dikenal dengan nama Haji Wada, karena haji pertama sekaligus menjadi haji terakhir bagi Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, haji itu puncaknya Arafah. Dan puncak perjalanan hidup manusia dalam agama itu bukan Ramadan kemarin Bapak Ibu ya, tapi puncaknya itu saat kita berhaji. Rukun Islam terakhir yang ditaruh terakhir itu apa? Haji bagi yang mampu. Maka di Arab Bapak Ibu, hari raya haji itu disebut Idul Akbar, hari raya besar. Liburnya sampai 5-6 hari, mulai 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha, 11, 12, 13, 6 hari hari Tasyrik. 6 hari libur. Dan memang hari raya Idul Adha itu hari raya makan-makan, puasa pun tidak boleh. Kalau hari raya Idul Fitri di Arab disebut Idul Asghar, hari raya kecil, liburnya tok 1 hari. Nah, kita kadang-kadang Bapak Ibu hari raya Idul Fitri kedua, hari raya kedua sudah puasa Syawal, ya kan? Tapi puasa atau hari raya haji bisa nggak? Hari raya kedua puasa terus? Nggak bisa, haram. Sampai selesai tanggal 13 Zulhijjah. Baru kalau ada niat puasa, baru boleh puasa tanggal 14 Zulhijjah. Nah, maka orang Arab bilang apa? Hari raya haji itu Idul Akbar, hari raya besar, hari makan-makan itu. Sedangkan hari raya Idul Fitri itu Idul Asghar, hari raya kecil, hari rayanya tok 1 hari. Takbirannya tok 1 malam. Ya enggak lebih. Kalau hari raya haji 4 malam berturut-turut kita bertakbiran bagi yang enggak berhaji. Bagi yang berhaji enggak ada takbiran. Mereka sunnahnya membaca talbiyah, bukan membaca takbiran. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di puncak Arafah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Nah, khutbahnya panjang sekali, bisa kita baca di dalam kitab hadis. Dari sekian khutbah panjang Nabi Muhammad itu yang paling penting cuplikan ini ya, potongan hadis Nabi ini. Di dalam cuplikan itu Rasulullah berkata gini, ya ayuhan nas,
Innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hari ini telah mewajibkan kepada kalian semua berhaji, maka berhajilah semua kalian. Rasulullah mau nyambung khutbahnya, tiba-tiba berdiri seorang sahabat di padang Arafah, berdiri, dia bertanya kepada Nabi. Sahabat ini bernama Aqra bin Habis radhiyallahu an. Apa yang dia tanya? Afikuli amin ya Rasulullah. Apakah haji yang kau wajibkan itu setiap tahun wahai Nabi? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terdiam lama Rasulullah. Seolah-olah beliau menunggu datangnya bimbingan wahyu. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala nggak nyebut rinci apakah haji itu periodiknya sama seperti puasa Ramadan tahunan atau bulanan atau bahkan mingguan, tidak disebut itu di dalam Al-Quran. Allah cuma menyebut wajib haji bagi yang mampu, wajib haji bersamaan dengan ibadah umrah. Lebih itu Allah nggak sebut. Terdiam lama Rasulullah. Bahkan dalam sebuah riwayat, fata'ta'a Rasulullah wajhahu. Beliau berkhutbah di atas onta. Ya, pada hari itu beliau menundukkan mukanya seolah-olah menunggu datangnya bimbingan wahyu. Sesaat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Lau kuntu na'am lawajabat walamastata'tum. Seandainya saya menjawab iya, maka haji setiap tahun itu menjadi kewajiban bagi kalian seperti dalam syariat hajinya Ibrahim. Nah, ternyata dalam syariat haji Nabi Ibrahim, haji itu wajib setiap tahun. Maka orang Madinah itu dulu sebelum Nabi datang hijrah, itu mereka hajinya setiap tahun ke kota Mekah. Tapi Rasulullah ngambil peran hari itu. Beliau dengan tasamuhnya, dengan toleransinya, dengan fleksibilitasnya. Nabi kan nggak suka umat ini terbebani. Nah, maka Rasulullah berkata, seandainya saja saya memilih dan saya diberikan wewenang sama Allah untuk mewajibkan setiap tahun, tapi saya nggak lakukan. Kenapa? Kalau saya katakan iya, la wajabatum, akan jadi wajib, walamastata'tum, dan kalian pasti tidak akan sanggup melaksanakan ibadah haji yang diwajibkan setiap tahun. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah haji itu berbeda betul dengan ibadah-ibadah yang lain. Tadi kita sholat isya. Sholat isya kita hari ini tanggal 5 Mei 2026 itu sama hukumnya seperti sholat isya kemarin tanggal 4 Mei. Dan juga sama wajibnya seperti sholat isya tanggal 7 Mei atau tanggal 6 Mei. Sama, tidak ada bedanya. Bapak Ibu, bulan Ramadan kemarin, bulan Februari Maret, kita puasa Ramadan 2026. Sama seperti wajibnya puasa Ramadan yang kita lakukan 2025 atau nanti 2027, sama-sama wajib. Sama juga zakat fitrah yang kemarin kita tunaikan dengan tahun yang akan depan, sama itu wajibnya. Tapi ibadah haji pertama itu yang wajib. Kalau kita ngulang haji yang kedua, haji yang ketiga, itu sunnah, nggak lagi wajib. Kenapa? Wajibnya sekali seumur hidup. Maka para ulama menyebut haji pertama yang wajib itu dengan hijjul Islam. Namanya haji yang menggugurkan rukun Islam. Nah, jadi haji yang menggugurkan rukun Islam kita itu yang kali pertama itu. Dan itu Bapak Ibu wajib benar-benar diniatkan. Bagi yang mampu harus daftar segera. Nah, bagi yang belum mampu wajib diniatkan. Nah, dan bagi orang yang punya niat kuat, niatnya harus 24 karat. Pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi dia untuk berangkat ke tanah suci. Itu sudah janji Rasulullah. Di dalam doa haji ataupun umrah, Rasulullah selalu mendoakan 5 perkara. Bapak Ibu kan sering ikut pelepasan jamaah haji dan pasti sering dengar doa ini. Yang pertama yang didoain sama Nabi apa? Allahumma ja'al hajjahu hajaran mabrura.
Ya Allah, jadikanlah hajinya haji yang mabrur. Yang kedua, wasa'yan masykura, usaha yang disyukuri. Kenapa? Orang yang berhaji itu kan harus usaha dia. Mungkin Kak berhaji kalau dia nggak pernah berusaha, nggak punya duit? Nggak mungkin kan? Nah, maka doa yang kedua, wasa'yan masykura, dan usaha yang disyukuri. Yang ketiga, amalan makbula, amalan yang diterima. Yang keempat, zamban maghfura, dosa yang diampuni. Yang kelima, tijaratan lan tabur. Apa itu maknanya? Perniagaan yang tidak pernah mengenal rugi. Jadi orang yang berhaji itu Bapak Ibu, dagangnya sukses terus, janji Allah itu. Kalau dia seorang ASN, karirnya itu di birokrasi naik terus. Kalau dia profesional, gajinya tiap tahun bertambah terus. Nah, maka pernah Bapak Ibu dengar orang yang pulang dari Tanah Suci jatuh bangkrut? Enggak. Yang ada dia daftar lagi haji besok. Sudah berangkat haji sekali, pingin lagi daftar haji lagi. Kalau belum bisa, pasti dia berangkat lagi umrah. Terus ada sebagian orang yang ngomong, udahlah jangan lagi daftar umrah, jangan lagi daftar haji, uangnya dipakai untuk bantu fakir miskin. Rata-rata Pak Haji itu yang paling senang bantu fakir miskin. Bapak Ibu coba lihat, kalau ada donatur sumbangan, yang paling banyak itu pasti orang yang bertitel haji yang sumbang. Itu sudah janjinya Allah. Orang yang mau berhaji atau minimal meniat haji pasti diberikan kelimpahan hidupnya. Mana doanya tadi? Wa tijaratan lan tabur. Dia akan berdagang dengan Allah dengan dagang yang tidak pernah mengenal rugi. Nah, maka saya tertarik dengan orang Banjar, Bapak Ibu. Orang Banjar di Kalimantan Selatan itu. Kalimantan Selatan itu menjadi daerah dengan waiting list masa tunggu haji yang paling lama. Bukan Aceh. Kadang kita itu suka ngomong, oh kita hebat lama nunggu, ya masih lama orang daripada kita ya. Maka perlu jalan-jalan untuk itu supaya kita tahu ada suku yang lain ternyata Islamnya lebih fanatik dari kita Aceh, Bapak Ibu. Salah satunya suku Banjar. Saya 2 kali ke Banjarmasin itu, sampai ke Martapura. Jadi orang Banjarmasin itu tradisinya kalau ada duit, anak muda di Banjarmasin itu mereka nggak mikir nikah dulu. Terus mikir apa? Haji dulu Bapak. Beda kan sama anak muda kita di Aceh. Kalau ada duit yang dipikir pertama apa sama anak muda kita? Kawin. Sudah kawin, punya mahar, beli mayam, kawin. Setelah itu apa? Ngumpul duit lagi buat rumah. Kalau sudah ada rumah, beli kendaraan. Ada duit lagi, nambah istri kedua. Itu kita orang Aceh suka kawin. Orang Aceh itu hobinya kawin. Orang Banjar ada duit, anak-anak muda di Banjar itu kalau ada duit daftar haji dulu. Maka di Aceh hari ini, kemarin saya tanya sama Pak Kanwil Kemenhaj itu Pak Rijal, masa tunggu haji Aceh tahun ini Bapak Ibu 34 tahun. Kita pikir kita yang paling lama. Di Banjarmasin itu 44 tahun. 10 tahun lebih lama daripada kita orang Aceh. Kenapa? Anak muda di Banjar itu kalau ada duit daftar haji dulu. Kawinnya gimana? Belakangan. Kenapa demikian? Janji Allah, siapapun yang daftar haji, Allah pasti mudahkan kemudian hidupnya. Benar. Bapak Ibu, ekonomi Banjar itu lebih maju. Kalimantan yang paling maju itu Kalimantan Selatan. Jadi kalau di Pulau Kalimantan itu yang paling maju itu 2, Kalsel dengan Kalbar. Kalbar itu ibu kotanya Balikpapan. Itu kayanya karena apa? Karena minyak di Balikpapan itu ya. Yang kedua Kalimantan Selatan, orangnya kaya-kaya di situ ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebab itu pada kesempatan hari ini wajib kalau kita punya kemampuan daftar haji. Oh, belum mampu, minimal Bapak Ibu harus niat. Moga-moga dengan niat itu Allah beri kita kelapangan jalan. Diberikan kita rezeki, yang kemudian dengan rezeki itu kita pakai untuk mendaftar pergi menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mizaj, dan mungkin kita langsung ke diskusi. Alhamdulillah ini panjang waktunya bisa diskusi nih. Tadi Ustadz sampaikan masalah haji, silakan boleh berkenaan dengan itu. Boleh juga berkenaan dengan kurban sana kalau ada. Silakan. Seputar yang dekat lah nih. Insya Allah tanggal 27 Mei kalau nggak bergeser kan. Kita kan Idul Adha. Tentu banyak hal yang problem-problem di kampung atau di mana, dan mungkin di sini pun sebagian ada yang BKM, pengurus BKM masjid menasah, mungkin ada yang perlu dikonsultasikan, ditanyakan, dan kita diskusikan. Silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti pengajian agar dimudahkan Allah menuju surganya Allah. Pertanyaannya Ustadz, mengenai orang yang Indonesia haji ini kan enggak semua haji kiran atau haji tamatuk sebagian. Jadi haji-haji yang harus membayar dam ini haji apa saja. Kemudian kalau tidak mau bayar dam kan ada istilahnya boleh berpuasa 3 hari di sana atau berpuasa 7 hari setelah pulang haji. Nah, kiat-kiat ini untuk supaya sahnya haji seperti apa? Kemudian untuk yang kurban Ustaz, ada solusi barangkali untuk kurban. Kalau mahal kali beli sapi yang laki-laki, bisa beli sapi perempuan, tapi jarang orang sepakat untuk beli sapi perempuan, padahal lebih murah, 15 juta udah cukup, atau paling kurang 2 juta satu orang, ya kan, 14 juta. Nah, kami juga ada yang 22 juta 200, sekitar 15 juta lebih sekitar. Itu mengambil kurban yang harga murah itu, padahal kita mampu berkorban dengan harga lebih tinggi. Ini kiat-kiat ini untuk supaya semangat orang yang nggak punya uang 3 juta, barangkali ada 2 juta boleh juga dibuat oleh panitia. Ini bisa nggak mengurangi pahalanya, dan bagaimana solusi untuk umat ini jangan terbebani, tapi yang penting ada kurban gitu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji ada 3. Yang nggak kena dam itu 1, haji ifrad. Haji dahulu, umrah belakangan, itu nggak kena dam. Jadi dam itu bukan sebab karena pelanggaran. Dalam ilmu manasik haji itu dam dibagi menjadi 2 bahagian. Ada dam isaah namanya, dam karena kita melakukan pelanggaran selama berhaji. Misalnya saat kita berhaji, saat berihram tidak boleh pakai parfum, tapi terpakaikan parfum, wajib bayar dam. Itu namanya dam isaah, dam karena kita melakukan pelanggaran yang nggak boleh. Saat kita berihram, kita tidak boleh pukul makhluk bernyawa atau membunuh makhluk bernyawa, tidak sengaja lewat nyamuk, pukul, mati dia, 1 ekor kambing. Kalau pelanggarannya berat, itu mainnya bukan kambing, onta. Pelanggaran berat itu 1, melakukan hubungan badan saat berihram, nafsu sama istri saat berihram, main, kemudian wah itu bayarnya bukan kambing lagi, onta, 76 juta sekarang. Saya 2005 waktu jadi petugas haji, tugas di Kloter Makassar. Berangkat dari Mesir, tugas di Kloter Makassar waktu itu. Ada Pak Haji itu dia nafsu sama istrinya lagi pakai pakaian ihram, setelah itu lapor, Pak Ustadz celaka saya. Nggak sanggup tahan lagi tadi. Terus ya harus bayar dam. Dia pikir kambing. Enggak Pak, onta. Berapa? 76 juta. Padahal kalau dia mau sabar, 76 juta itu bisa dipakai untuk kawin dengan istri kedua kan.
Tapi kalau orang udah nafsuan Bapak Ibu hilang akal warasnya. Ya, seperti itu. Nah, itu dam yang pertama. Dam yang kedua namanya damun nusuk. Tidak ada pelanggaran, tapi aturan manasik hajinya gitu. Kalau apa? Kalau kita ngambil haji tamattu, ambil haji kiron. Nah, wajib bayar dam selama di tanah Mekah. Nggak boleh potong damnya di tanah air. Kan ada kambing. Ya udahlah, potongnya di Aceh aja. Nggak bisa. Atau potongnya di Madinah. Nggak bisa juga. Wajib di batasan tanah haram. Di tanah haram itu Bapak Ibu di Mekah. Nggak boleh kita beli kambing potong di depan hotel. Nggak boleh. Nggak kayak di Aceh. Di Aceh kan boleh potong depan rumah. Kalau di Arab nggak boleh. Hewan besar, hewan kecil, pemotongannya harus di rumah pemotongan hewan. Nah, pemotongan hewan yang ada di dalam tanah haram itu cuma 2 tempatnya. Di Muaisim satu, yang kedua di Kakeyah. Itu masih dalam tanah haram. Harus potong di tempat itu. Kenapa? Dam itu harus dipotong di tempat tanah haram. Beda kalau orang haji mau kurban. Boleh kurbannya potong di tanah air, boleh. Tapi dam nggak boleh. Atau orang ada di haji, mau akikah, dia belum akikah. Akikah itu kan boleh, misalnya kita udah tua nih, kita tahu sama ibu kita dulu waktu kita lahir, ibu kita nggak cukup uang, belum diakikah. Saat kita udah punya uang, kita mengakikahkan diri kita pun boleh, nggak masalah. Jadi itu sebenarnya 3 hukum itu sama. Kurban, dam, sama akikah itu syariatnya lebih kurang sama. Contohnya, Bapak Ibu mau motong hewan kurban sebelum masuk waktu duha, itu dianggap bukan hewan kurban, itu hewan megang. Karena pemotongan udhiyah itu kan kurban, itu waktunya duha. Sama kayak orang mau motong hewan dam, itu harus motongnya saat matahari sudah waktu duha dan sebelum matahari tenggelam. Kalau ada orang potong hewan akikah, hewan dam, atau hewan kurban sebelum matahari naik duha, itu dianggap bukan kurban, bukan dam, bukan akikah, tapi hewan megang, kenduri biasa. Ada aturannya. Nah, Bapak Ibu, bagi yang nggak sanggup bayar dam kambing gimana? Ada tuntunan sama Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza rajatum. Yang nggak mampu beli dam boleh ganti. Gimana caranya? 3 hari selama di tanah suci, wa sab'atin, bukan atau ya. Tadi pertanyaannya atau 7 hari. Enggak, bukan atau, dan. Jadi 3 hari sudah di tanah suci, pulang ke tanah air, sambung lagi 7 hari lagi. Wasaba'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari penyempurna kalau kita tidak mampu membayar dam saat mengambil haji tamattu ataupun haji kiron. Nah, jadi dalam haji itu yang kena dam itu kalau kita mengambil haji tamattu dan haji kiron. Rata-rata jamaah dari Indonesia itu jarang yang ngambil haji ifrad karena berat. Haji ifrad itu berat. Saya 3 kali haji belum pernah sekalipun haji ifrad. Berat. Rata-rata orang Indonesia yang muda haji tamattu. Maka terlalu banyak resiko ya. Dan dulu haji dari Indonesia lebih berat lagi. Belum ada pesawat, bahkan kapal api pun belum ada, naiknya kapal layar. Saya punya buku itu, Perjalanan Haji Nusantara, dikarang oleh sejarawan Perancis, namanya Leon Chambers. Dia mencatat perjalanan haji dari Nusantara, dari abad 16, abad 17, abad 18. Itu waktu itu belum ada kapal api Bapak Ibu, naiknya kapal layar. Pergi haji itu 6 bulan. Maka orang Aceh dari dulu sampai sekarang kalau ada orang pergi haji dibuat acara. Walimah safar namanya. Saat jamaah haji itu berangkat dari rumahnya di azan, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dianggap sudah nggak ada lagi, nggak balik lagi. Kayak kita mati Pak, dikuburkan sebelum dipebarukan di azan itu. Allah. Kenapa? Berat sekali pergi haji zaman dulu Bapak Ibu. 6 bulan perjalanan. Turunnya di Selat Aden.
Belum ada Jeddah dulu, Aden itu Yaman bagian selatan. Ada yang mati dalam laut, mayatnya di Selarung. Tahu Selarung? Selarung itu jenazahnya diikatkan batu, ditenggelamkan ke dalam samudra. Berat betul itu. Udah sampai ke Aden, itu ke Mekah, perjalanan kaki, perjalanan darat. Nah, ada uang ya pakai kuda, pakai onta, pakai keledai. Lebih kurang makan waktu 2 sampai 3 minggu. Bapak Ibu kalau pernah baca buku Buya Hamka Di Bawah Lindungan Ka'bah, dia cerita itu perjalanan kaki dari Aden menuju Buya Hamka, itu naik hajinya masih jalan kaki dari Aden menuju ke kota Mekah. Di perjalanan ada mereka yang dirampok, dibegal. Syukur-syukur yang diambil duit. Sebagian Bapak Ibu dijual di pasar budak. Niat naik haji, sampai ke tanah suci jadi budak Arab. Dijual, wah tantangannya berat sekali. Makanya saya baca dalam sejarah 16 sultan dan 1 orang sultanah dari kerajaan Samudra Pasai, Bapak Ibu. 16 orang plus 1 sultanah, Sultanah Nahrasiyah. Nah, 17 orang lah sultan dan sultanah dari kerajaan Samudra Pasai. Satu pun tidak ada yang berhaji. Kan Bapak Ibu nggak pernah dengar nama Haji Malikus Saleh, ada? Nggak pernah haji. Gimana berhajinya? Pergi 6 bulan, pulang 6 bulan, 2 tahun lebih kurang pulang. Singgasananya sudah diambil sama keponakan, ya kan? 36 orang Raja Aceh Darussalam. Tidak ada satupun yang gelarnya haji. Ya, Haji Iskandar Muda pernah dengar? Kalau Haji Mizat Iskandar ada, insya Allah. Haji Iskandar Muda nggak ada. Hebat Iskandar Muda itu, ya, tapi tidak pernah haji dia. Sultanah Safiyatuddinah, sultanah yang paling hebat, nggak ada itu gelarnya hajjah. Kenapa? Berat sekali dulu menunaikan ibadah haji ke tanah suci, ya. Jadi seperti itu. Yang kedua masalah kurban. Tadi gimana pertanyaannya? Masalah kurban, Pak Manjur ya? Ada lembu perempuan, lembu betina. Ya, jadi secara nas tidak ada larangan, Bapak Ibu. Kurban itu harus jantan atau nggak boleh betina, nggak ada itu. Yang ada larangannya di dalam nas itu 4, ya. Arbaun kata Nabi, la tajuzu fil udhiyah. 4 macam jenis hewan ternak. Yang boleh itu kan al-an'am. Menurut jumhur ya. Ini menurut jumhur. Karena sebenarnya kalau kita belajar fikih mazhab 4 itu ada khilafiyah di antara para ulama. Menurut jumhur, jenis hewan yang boleh dikurbankan itu yang disebut al-an'am di dalam Al-Quran. Al-an'am itu 3, onta dan sejenisnya. Bermacam-macam jenis kan onta itu, ya, sejenisnya. Yang kemudian sapi dan sejenisnya, kayak jamus. Jamus itu kerbau, itu masih masuk dalam kategori sapi. Dan yang ketiga, kambing, domba, dan yang sejenisnya. Itu 3 jenis hewan yang boleh dikurban. Nah, di situ ada khilafiyah. Kalau menurut mazhab Maliki, kurban itu tidak mesti 3 tadi. Bahkan kurban itu pun boleh dengan ayam, boleh dengan bebek, bahkan boleh dengan telur. Tapi saya nggak bilang Bapak Ibu mesti berkurban dengan itu ya. Ini ilmu yang saya sampaikan ya, maka harus didengar. Banyak orang salah paham didengar tok ini akhirnya itu. Ilmunya di dalam mazhab Maliki itu kata Imam Malik, boleh kurban itu dengan ayam, bebek, bahkan dengan telur. Bagi yang nggak mampu, kurban dengan sapi, kurban dengan kambing, atau kurban dengan onta. Boleh tuh kurban dengan ayam, kurban dengan bebek, kurban dengan telur. Tentu kita bertanya-tanya, dalilnya apa? Kok Imam Malik membolehkan kurban pakai ayam, kurban pakai bebek, atau dengan telur? Nah, Bapak Ibu, saya yakin semua kita pernah dengar dalilnya itu. Di dalam hadis, Rasulullah mengibaratkan orang yang datang pergi ke Jumat,
itu seperti orang yang berkurban, ya kan? Kata Nabi gini, man jaa ilal jum'ati fi sa'atil ula faka'annama qaraba badanah. Barang siapa yang datang ke Jumat di waktunya paling awal, bahkan jauh sebelum khatib naik ke atas mimbar, itu dia dapat pahala seperti berkurban seekor onta, kata Nabi. Wa man ja'aha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qaraba bakarah. Yang datang ke masjid di waktu yang kedua, itu menjelang khatib naik ke mimbar, itu seperti dapat pahala kurban seekor sapi, kata Rasul. Wa man ja'aha fi sa'ati salisati, barang siapa yang datang ke Jumat di waktunya ketiga, khatib sudah di atas mimbar baru kasih salam, faka'an nama qaraba ghanamatan, dia dapat pahala kurban seekor kambing atau domba. Wa man ja'aha fi sa'ati rabi'ati, yang datang ke Jumat di waktu yang keempat, sudah azan. Kan khatib setelah assalamualaikum duduk azan, itu waktu yang keempat. Kata Rasulullah, faka'an nama qaraba dujajah, dia dapat pahala seperti berkurban seekor ayam. Dan yang terakhir, wa man ja'aha fi sa'atil khamisati, barang siapa yang datang ke Jumat di waktu yang kelima, faka'an nama qaraba baidatan, dia dapat pahala seperti berkurban sebutir telur. Kalau yang datangnya di waktu yang keenam, khatib sudah barakallahu li walakum, telur ceplok bagi 4. Nah, dari dalil ini Imam Malik itu membolehkan, boleh baca kitab Mudawanah. Nah, di dalam kitab Anda itu kan kitab fikih Maliki itu. Imam Malik berfatwa boleh. Nah, jadi yang nggak sanggup berkurban besok, beli sapi atau beli kambing, saran saya ta'afaul, ya saya nggak bilang taklid tapi tafaul. Kita tafaul itu mengharapkan berkah pahala walaupun nggak dinamakan kurban. Moga-moga dengan niat kita itu, moga-moga Allah dengan maha pemurahnya menghitung itu sebagai pahala kurban. Nah, saya sering mengatakan kepada jamaah, minimal niat. Oh, nggak sanggup hari ini kurban, ya pakai tafaul mazhab Maliki. Ya kurbanlah dengan ayam, tapi jangan bawa ke masjid. Takutnya ribut nanti. Ya, apa ini Pak Mancuria kurbannya pakai ayam? Udah ayam potong lagi, ayam potong, bukan ayam kampung, ayam potong. Atau nggak sanggup beli ayam, bawa 2 butir telur ke masjid. Tapi kita tafaulan, moga-moga dapat pahala kurban seperti itu, walaupun tidak dinamai dengan kurban menurut jumhur, tapi menurut mazhab Maliki boleh kurban. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan kurban dengan sapi betina atau kambing betina itu tidak ada larangan khusus dari nas Nabi, tidak ada larangan khusus. Yang dilarang itu, yang nggak boleh itu kurban 4 hal, kata Nabi, tidak, atau sebagai riwayat mengatakan 5 hal. Kita pakai riwayat Bukhari dulu, 4 hal. Kata Rasulullah gini, arbaun la tajuzu fil udhiyah, ada 4 perkara yang nggak boleh yang berkaitan dengan hewan kurban kita saat kita menyembelihnya. Yang pertama apa? Al-aura allati bayyin auruha, hewan yang matanya picek. Picek itu tahu? Cacat, buta atau juling atau gitulah. Satu, bahkan kedua belahnya nggak boleh pakai itu untuk kurban. Itu nggak boleh. Apakah jantan ataupun betina sama. Nah, hati-hati dalam memilih hewan kurban. Nah, milih Bapak Ibu, wajib pilih, nggak boleh asal-asalan. Lah, masa untuk ibadah asal-asalan, untuk menggang aja kita pilih kualitasnya, masa untuk kurban yang ibadah kita milih hewannya asal-asalan, jangan. Nah, jadi panduannya yang pertama apa? Al-aura allati bayyin auruha. Nggak boleh pilih hewan yang matanya picek, yang cacat, itu nggak boleh. Yang kedua, al-maridatul lati bayyin maraduha, hewan yang nampak jelas dia ini sakit. Kalau sekarang yang paling umum namanya PMK, ya, apa itu istilah? Penyakit mulut dan kuku yang hewan itu, ya. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Atau hewan yang bercacing,
Itu tidak boleh. Kalau sekarang ada istilah sapi gelondongan. Tahu sapi gelondongan? Tahu Bapak Ibu? Sapi supaya nampak gemuk dimasukkan air. Ya, padahal waktu disembelih yang keluar air semua dari badannya. Nah, itu tidak boleh untuk dikurbankan itu. Nah, maka saat mengambil atau membeli hewan kurban itu harus selektif, harus orang yang paham. Saya tahun ini kurban seekor kambing, itu saya nggak paham Bapak Ibu. Saya paling lemah di bidang pertanian, peternakan itu. Saya minta kepala dusun di kampung saya itu, beliau ahli. Nah, dia yang mencarikan. Kenapa? Saya nggak paham. Ya terus terang saya nggak tahu masalah ternak yang bagus itu bagaimana. Itu kita nggak tahu, nggak ada ilmunya. Nah, itu panduan yang kedua, nggak boleh itu. Yang ketiga, al-arja allati bayyin tal'uha, kambing yang patah salah satu dari 4 kakinya atau yang puntung ekornya. Nah, itu juga nggak boleh dipakai untuk berkurban. Nah, kambing atau sapi yang kakinya pincang atau dia punya ekornya putus, itu nggak boleh dipakai untuk berkurban. Dan yang terakhir, al-asba allati la tungki, kambing ataupun sapi ataupun onta yang terlalu kurus sehingga kalau disembelih hampir nggak ada dagingnya. Padahal tujuan untuk kurban itu apa? Kalau kata Allah, fakulu minha, makan dagingnya, kan gitu tujuannya. Nah, maka nanti 1/3 dari hewan kurban itu maksimal boleh untuk yang berkurban, 2/3-nya dibagi-bagi untuk siapa? Wa'at imul qani awal mu'tar, kepada yang meminta ataupun yang tidak. Maksudnya meminta fakir miskin, yang tidak meminta itu orang kaya. Maka kurban itu beda dengan zakat dan sedekah. Saya nggak boleh terima zakat dan sedekah kecuali kalau saya posisinya amil. Kenapa? Saya bukan fakir, saya bukan orang miskin. Yang boleh nerima zakat dan sedekah itu siapa? Fakir dan miskin. Tapi kalau kurban, orang kaya pun boleh dapat kurban. Nah, sebagaimana fakir miskin pun boleh dapat kurban. Kurban itu memang untuk semua Bapak Ibu, untuk hayu-hayu, meramin kurban itu. Jangan nanti kita bagi kurban bilang kan jikaya kepada jolo. Jangan Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu berkurban, baiknya itu daging dibawa. Sebaik-baiknya makanan untuk kita konsumsi itu apa? Yang diniatkan untuk ibadah. Nah, jadi jangan kita pula berkurban nggak bawa pulang sama sekali dagingnya, itu nggak baik itu. Rasulullah aja ambil dagingnya, masa kita nggak ambil? Lebih bagus Bapak Ibu daging kurban daripada daging rendang di warung Padang. Pada warung Padang kan bayar, kalau kurban nggak bayar Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak ada teks khusus yang melarang kita menyembelih sapi betina ataupun kambing betina, nggak ada teks khusus. Tetapi itu ijtihadnya para ulama. Kenapa? Khawatir para ulama kalau betina ini dijadiin sebagai kurban, maka bisa merusak populasi dari hewan yang bersangkutan. Nah, maka nggak boleh. Kenapa? Karena kan ngandalin untuk berpopulasi itu berkembang biak betinanya. Jadi makruh lewat di situ. Bukan larangan khusus untuk kita pakai sapi betina atau kambing betina untuk dijadiin kurban. Seandainya ada sapi betina yang nggak produktif lagi, boleh Bapak Ibu. Dia nggak bisa kan sapi betina tua misalnya ya, nggak produktif lagi, itu boleh untuk dijadiin kurban. Tidak ada larangan di dalam agama kurban atau kita memakan daging dari sapi betina, kambing betina, tidak ada larangan itu. Tetapi para ulama memakruhkannya karena khawatir merusak populasi dari hewan yang bersangkutan. Coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya semua rumah makan cari murah, yang disembelih itu yang betina-betinanya, rusak nggak populasi kambing? Rusak. Rusak nggak populasi sapi? Ya sama. Hancur itu, bisa satu hari jadi hewan langka, hewan punah kan. Nah, dan itu tidak diinginkan oleh syariat ya. Seperti itu lebih kurang jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin lanjut. Silakan ya. Tadi juga yang kata tadi masalah apa namanya? Kurban dan dam ya Pak. Dam. Kurban dan dam.
eh, hal seperti ya saya tahun 2005 kan ke Mekah juga. Kita kan pada kita mau nasi kan disuruh dikatakan untuk semua jamaah. Jadi damnya 500 rial. Jadi kurban 500 rial. Kita bayar. Ya, kita bayar. Kemudian kalau nama kurban itu di-upload di video dikasih ke kita. Tapi yang namanya dam ini nggak pernah gitu. Apa benar tuh nggak itu? Itu pertanyaan saya, Pak. Kalau benar apa enggaknya saya nggak tahu juga, Pak. Saya nggak terlibat di situ. Nah, pengalaman saya kalau haji gini, kebetulan saya terakhir haji 2024, jadi petugas kloter. Kita waktu itu sepakat dengan petugas-petugas kloter yang lainnya, ketua kloter, dengan ibu-ibu dokter dan bidan, kita sendirilah kelola damnya. Akhirnya kita sampaikan itu ke jamaah dan alhamdulillah jamaah menyambutnya. Ya 2024 dam itu kita ambil 350 real. Karena rata-rata kambing di Arab Saudi 2024 itu Bapak Ibu harganya 280, 290 atau yang gemukan dikit bisa 300. Tapi kan kita belinya banyak ya. Satu kloter itu kan 393 orang dan semua kita ngambil haji tamatu, nggak ada yang ambil haji ifrad, artinya semua bayar dah. Ya kalau Bapak Ibu beli jumlah banyak kan bisa korting lagi kan, diskon lagi kan. Akhirnya kita waktu itu dapat kambing itu 270 atau 260 real. 260 270 real dapat kambing dam. Itu pengalaman saya nggak tahu Bapak kenapa bisa 500, saya itu nggak ada di situ, Pak. Saya nggak bisa jawab itu, Pak ya. Tapi setahu saya, terakhir saya Desember pergi umrah, 4 Desember 2025 saya berangkat umrah. Ada 2 orang jamaah saya itu kena dam karena beliau masih dalam keadaan ihram, pakai pakaian berjahit, pergi kamar mandi pakai kain sarung, kena dam itu kan. Nah, bayarlah, saya cari kambing. Dapat 290 real 2 ekor ya, kalau beli banyak mungkin bisa korting lagi. Dan itu kita bawa jamaah ke Kakiyah, tempat pemotongan hewan dam, karena terlalu banyak. Satu kloter itu 393 orang, itu ada 10 bus, jadi kita bagi sehari 4 bus atau 4 4 2 atau 3 3 4. Nah, kita bagi 3 hari, bawa jamaah hari pertama ya. Nah, setelah potong dam kita bawa jamaah untuk lihat semua dam itu dipotong. Nah, setelah itu jamaah dibawa keliling ke kota Mekah dengan duit 350 real itu. Dan kemudian ada 11-12 ekor dari hewan yang kita sembelih, kita ambil. Saya waktu itu punya kenalan restoran Arab untuk masak nasi mandi, kambingnya itu dari hewan dam, karena boleh makan hewan dam, bukan ada larangan, nggak ada larangan. Kita makan hewan dam kita sendiri. Nah, jadi ada datang mobil dari restoran itu ngambil sekitar 10-12 ekor untuk dimasak nasi mandi. Dan malamnya semua kloter, nggak hanya ikut dalam rombongan, tapi semua kloter makan rame-rame nasi mandi. Kan 3 hari berarti ya, sehari 3, 4 mobil. Berarti 3 hari berturut-turut makan nasi mandi dengan duit 350 real, itu masih lebih. Tapi saya nggak tahu ya, kalau 500 real itu kemana saya nggak tahu. Tapi setahu saya gitu jumlah harga hewan dam itu seperti itu. Dan baiknya memang untuk dilihat pemotongan hewan dam itu. Bisa jadi kurban lebih mahal di tanah suci. Kenapa? Di tanggal-tanggal itu kita kan nggak boleh kurban Bapak Ibu sebelum masuk tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Saya pernah punya pengalaman jamaah, kecuali beli kambingnya sudah dahulu. Ya, waktu itu kebetulan saya gelombang 1, karena jamaah sudah ngomong mau dam, mereka bayar di awal, kita carikan kambing sebelum
masuk hari Tarwiyah itu masih murah harganya. Tapi belakangan di hari raya kedua, berarti tanggal 12 Zulhijjah, ada jamaah yang mau kurban. Ustaz, tolong cariin kambing, saya mau kurban. Saya usaha telepon teman di sana. Wah, udah mahal sekali, Pak. Nggak ada yang di bawah 700 real itu. Nggak ada itu. Kalau sudah di hari tasyrik itu. Sampai saya bilang nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak, yang di bawah 700. Akhirnya dapat 750 real itu. Dapat kambing itu lebih kurang seperti itu, Pak, keadaannya. Tapi keadaan Bapak saya nggak bisa komentar. Ya. Kayak saya tanya tadi, kemudian kan saya awalnya dari nasi di Bali, kemudian bilang karena pindah dari Cianjur, nasi dari Cianjur, akhirnya terlambat. Akhirnya dialihkan ke kloter 12 terakhir. Apakah juga lah terakhir. Kemudian di kloter 12 itu kan ada ya keduanya. Sudahlah kita ngomong-ngomong hanya kan gini. Kemudian soal dam, soal apa? Soal kurban gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau nggak kayak gitu juga, 500 sih katanya gitu. Nah itu kan nggak enak juga kalau buka rahasianya di sini gitu. Kita bilang aja sama lah 500 semua 500 gitu ya kan. Nanti kalau kita di sana ada kurban, nanti kita bagi-bagi kembalikan uang Bapak dikembalikan lagi gitu. Ya itu tadi, wah jadi makanya yang bocor juga orang-orang itu juga gitu Pak. Maaf ya gitu ya. Itu ya. Ya, ada sebagian orang Bapak Ibu berhaji itu sekaligus mata pencarian. Dan itu boleh, bukannya nggak boleh, kan Allah bilang gitu kan. Laisa alaikum junahun antabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fazkurullaha indal masyaril haram. Tidak ada dosa saat kalian berhaji sekalian kalian mencari karunia dari Allah. Saya kebetulan dulu waktu jadi mahasiswa gitu juga. Waktu jadi mahasiswa dulu sambilan jualan itu. Kenal Ustadz Gamal Akhyar? Nah nanti boleh tanya sama beliau itu. Kami dari Mesir dulu Bapak Ibu bawa obat kuat. Namanya Hajar Jahanam. Ini direkam ya? Alah tolong lah, enak kali lah direkam. Di Arab Saudi Hajar Jahanam itu 150 real. Satu botol. Di Mesir satu botol itu 5 pon. 5 pon Mesir itu Bapak Ibu nggak sampai 4.000. 5 pon Mesir, 1 pon Mesir itu 2.600. 1 real Arab Saudi 4.000-an. Sekarang 4.600. Di zaman itu 4.000-an. Jadi saya modalnya 5 pon satu botol itu. Saya jual di Arab Saudi 150 pon. Hajar Jahanam itu termasuk obat kuat yang dilarang di Arab Saudi. Tapi yang namanya pedagang ada aja caranya. Jangan tanya sama saya, itu nggak boleh, itu rahasia kode etik. Nah, saya Ustadz Gamal Akhyar itu bawa. Wah, masya Allah, saya Bapak Ibu nggak pernah pegang duit sebanyak itu dengan bisnis obat kuat. Wah, itu nanti habis pengajian. Coba Bapak Ibu kan bisa kali itu. Saya modalnya 5 pon. Ya, 2.600. Saya jual di Arab Saudi 150 real. Kalau ditawar masih bisa saya kasih 100 real, masih banyak untung saya itu. Bapak Ibu jangan tanya berapa ribu, ribuan satuan saya bawa itu. Dari Mesir itu ribuan botol saya bawa, saya jual. Nah, kapan jualnya? Sambil pakai baju ihram di Mina. Itu saja. Yang menariknya ada satu bapak itu di Mina. Tahu bapak kan udah haji kan? Tahu Mina itu padat sekali kan? Dia tanya orang Kalimantan itu. Ini betul ini bisa. Nanti Bapak tes terus lah. Ini saya kasih diskon nih untuk pertama untuk tes ya. Saya kasih 70 real, Pak. Kan masih banyak untung tuh saya jual 70 real. Entah di mana dia tes sama istrinya. Besoknya dia datang lagi ke lapak saya. Kan di Mina itu berarti tanggal 10, 11, 12 kalau Nafar Sani itu sampai 13 Zulhijjah itu di Mina. Saya jual, besok dia datang lagi. Hebat obat kamu katanya. Dia borong Bapak 100 botol. Wah.
Oleh-oleh. Saya tanya sama dia, Bapak tesnya di mana? Sama istri, Bapak tesnya di mana? Di kamar mandi Mina itu. Kapan? Tengah malam atau orang tidur. Tapi nggak dosa kan? Nggak dosa. Allah bolehin itu. Nah itu dulu di zaman mahasiswa. Kemarin waktu haji kan udah jadi ustadz, nggak mungkin. Nggak mungkin lagi. Aduh, memang repot jadi ustadz Bapak Ibu. Saya mau bisnis juga, tapi akhirnya kan nggak tegaan. Ada teman saya masih banyak, mahasiswa saya 5 orang. Santri saya dulu di Riyadh itu ada 5 orang yang sekarang ambil S2, ada yang ambil S3 di Madinah. Ada 1 orang ini bisnisnya bagus nih. Bahkan dia punya mobil Camry di Madinah itu kan. Saya aja belum sanggup beli Camry, dia beli Camry di sana. Dia bilang, Ustadz, bawa rokok ya nanti. Waduh, rokok itu paling gampang jualnya Bapak Ibu di Arab Saudi itu. Kenapa? Rokok kretek Indonesia itu paling laku di Arab Saudi itu. Orang Arab Saudi paling senang itu. Kita berapa ini satu selop itu? Yang merokok pasti tahu itu satu bungkus berapa? Yang mil berapa itu? Hah? 40.000. 40.000. Di Arab Saudi 100 real laku itu. Kali 4.000, berarti 400.000. Laku 400.000 itu. Wah, saya tergoda betul. Apalagi tas pembimbing jamaah, nggak ada di, nggak ada apa, nggak ada kilonya. Bebas kilo itu. Saya bawa 100 kilo pun lewat. Tapi ya masa saya kayanya pakai jalur itu kan gitu. Saya mau juga jadi orang kaya, tapi kan nanti jadi bahan omongan. Malah pedengkunya nge mekak rukok ini. Bahwa saya mau Pak, mau. Tapi karena orang banyak itulah nggak enaknya dikenal orang. Akhirnya nggak bisa lagi buat yang gitu-gitu. Nah. Oh, pingin nggak mau bisnisin dam? Pingin juga. Saya kan bisa itu nipu jamaahnya bilang harga kambing tuh 700 real. Mana ada tahu jamaah kan? Tapi kalau seandainya ada yang tahu harganya nggak segitu, bapak-bapak pasti nggak dengar lagi ceramah saya. Iya kan? Iya. Nah, kenapa? Yang namanya kejujuran, kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, itu seperti nyawa. Sekali pergi, selamanya tak akan kembali. Nyawa itu kalau sudah pisah dengan badan di kita, apapun usahanya nggak akan kembali. Oh, saya kepingin kali Pak, kaya raya lewat jalur itu. Tapi masih ingat ya, gara-gara orang-orang ini, saya nggak jadi ambil. Coba nggak ada orang-orang ini, udah kaya raya saya kemarin itu. Tapi segitu saya buat Bapak Ibu, berkah sekali. Itu duit masih ada sisa itu. Yang herannya, udah bawa jalan-jalan jamaah, ya masih ada sisa. Akhirnya kita sepakat beli mikrofon untuk di Mina itu. Yang kayak gitu pakai mikrofon itu untuk khotbah Arafah. Di kloter kami satu-satunya yang ada mikrofon itu. Dari mana? Duit sisa beli dam. Ya pinter. Ya, jadi ibu bendahara kami itu dokter. Saya nggak berani pegang duit. Ibu Junita. Nanti kalau ini sampai Dokter Junita, orang Biren beliau itu. Beliau yang megang duit. Perempuan kan biasanya pinter megang duit kan. Ya, jadi beliau megang, Ustadz, ini ada lebih ini. Berapa? Banyak Pak Ustadz. Ya udah kita beli apa namanya toa, son. Untuk apa? Untuk khotbah Arafah. Kemudian di Mina kita buat pengajian seperti ini, Pak. Kloter lain nggak ada itu pengajian. Kami ada pengajian rutin. Jadi ustadz di kloter lain kami undang. Kenapa? Ada mikrofon. Ada mikrofonnya. Nah, udah selesai semua, udah balik ke hotel setelah Nafarsani itu, balik ke hotel, masih sisa duitnya. Akhirnya kami minta izin sama jamaah, kami pakai ya buat jalan-jalan. Oh, ternyata jamaahnya senang. Boleh Pak Ustadz, jalan-jalan ke Jeddah. Ya, kebetulan yang di kloter itu yang haji saya tok yang pernah haji. Yang lain ketua kloternya belum, pembimbing apa namanya dokter-dokternya belum, ya kan? Mereka kan sayang juga dokter itu kerjanya, masya Allah. Akhirnya saya bawa jalan-jalan ke Jeddah. Pulang Jeddah itu masih ada sisa duitnya, masih ada sisa.
Akhirnya kita ajak jamaah ke Taif. Nah, ke Taif. Tapi jamaah pakai duit ya. Kami nggak lagi ada duit sisa. Hareman ya kan. Nah, masih ada lebihnya, Pak. Beneran, nanti kalau ini nyebar boleh tanya sama Dokter Junita. Ketua kloter saya itu namanya Pak Wahdi, Kakan Menak Aceh Tengah sekarang. Kakan Menak Aceh Tengah, dulu beliau belum Kakan Menak, Kabak TU, Kepala TU-nya Aceh Tengah, Pak Wahdi. Kalau beliau nanti boleh kasih kesaksian. Masih ada sisa itu. Akhirnya kami izin sama jamaah ambil. Dan jamaah ngizinin, karena saya yang ketuanya saya dapat 1.000 real. Yang kloter lain dapat 500 real. Wah, berkah sekali, Pak. 350 real itu masih banyak sisanya. Apalagi kalau 500 real. Gitu ya. Nah, tapi ya ikhlaskan saja ya. Anggap itu bahagian daripada rezeki yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Terakhir mungkin nih dari Cik, izin Pak Ustadz, mungkin kami mewakili anak muda. Lu kalau menokon anak muda, man, anak salah lah. Anjir ya. Jadi Pak Ustadz, bagaimana dikatakan sebagai yang mampu? Sering kita belajar dari kecil mungkin haji bagi yang mampu. Sedangkan kenyataannya sekarang kita harus mendaftar dan itu bisa sampai 20-30 tahun ke depan. Jadi bagaimana bisa dikatakan bagi yang mampu? Jadi kiban jika begah hanya mampu mampunya untuk mulai tertabung. Kemudian ini pun karena akhir-akhir ni sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat dah haji, mandum haji, kan semangat no haji. Agak kan semangat. Tapi di sisi lain anak mudanya lumayan pusing karena emas makin mahal. Jadi bagaimana cara memprioritaskan nikah dan haji no. Jadi nyokam mampu giban le, nyokam kawin lom, kau renci ijo batas lom umunya kam kawin no, mau jodoh ndek. Jadi mungkin gitu aja Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, lanjut dengan Pak Saiful biar sekalian dijawab. Silakan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurban, Ustaz. Waktu bagi daging kurban, apakah untuk yang non muslim ini boleh kita bagi kurbannya, atau untuk muslim yang tidak sholat boleh nggak kita bagi? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampu itu pasangannya dengan niat. Orang yang mampu ndak ada niat nggak berangkat juga. Tapi orang yang niat banget, ya, 24 karat nggak mampu, berangkat dia. Nah, jadi niat itu subjektif, mampu itu objektifnya. Nah, jadi ndak ada ukuran khusus takaran seseorang mampu itu ndak. Saya baru nonton satu film, udah lama saya nonton. Satu film lagi baru. Judulnya The Heaven Under Mom Feet. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu cerita kisah nyata. Satu orang cacat mental, anak cacat mental. Jadi diceritakan di film itu berlatar belakang Uzbekistan. Di Uzbekistan itu ada satu orang anak cacat mental, tapi dia kepingin sekali membahagiakan ibunya. Satu hari saat dia mendengar khotbah Jumat, anak ini sudah 30 tahun tapi cara berpikirnya kayak anak-anak. Ya, orang idiot ya, cacat mental. Dia mendengar khotbah Jumat menjelang hari raya Idul Adha, khatibnya bilang, semua orang ingin pergi haji dan pasti orang yang pergi haji itu masuk surga. Dalam pikiran dia satu, dia kepingin ibunya dan dia masuk surga. Maka semenjak itu yang dia pikirkan bagaimana membawa ibunya pergi ke tanah suci. Ibunya itu sampai, nanti boleh nonton film itu, ada di Netflix.
bagi yang berlangganan Netflix, dan itu based on true story, berdasarkan cerita nyata, kisah yang nyata. Kalau ada niat yang mustahil pun jadi. Itu anak cacat mental, ini kan sehat mentalnya ini anak cacat mental. Dia bawa ibunya itu naik gerobak sampai ke Tanah Suci dengan berbagai dinamika perjalanan 7 bulan, perjalanan kaki, berbagai dinamika melewati Suriah yang yang ada ISIS-nya, kan di Suriah ada ISIS, itu perang, mereka digranat, dibom sampai lepas, bahkan bajunya dipasang bom tapi Allah menyelamatkan mereka sampai datang ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji semua. Waktu perjalanan balik ibunya meninggal dunia. Itu nanti boleh nonton di Netflix. Satu lagi film berlatar belakang Prancis, judulnya Le Grand Voyage gitu. Saya nggak tahu kayak mana cara baca Prancis yang benar ya. Le Grand Voyage, seperti voyage itu perjalanan, grand itu besar, perjalanan besar. Jadi ceritanya seorang bapak-bapak, dia orang Aljazair, sudah jadi warga negara Prancis. Karena di Prancis itu banyak sekali imigran dari Aljazair. Tapi anaknya ini nggak taat lagi agama. Nah, untuk membuat anaknya berubah, taat balik dengan ajaran Islam, dia ajak anaknya dalam perjalanan. Dia melakukan menempuh perjalanan haji, naik mobil dari Prancis sampai ke Tanah Suci Mekah. Tidak mampu, tapi kalau punya niat, jadi itu barang. Saya 2024 ketemu dengan orang Indonesia, orang Riau, orang Kepri, orang Kepulauan Riau. 7 bulan lamanya perjalanan dari Indonesia, naik sepeda. Dia naik sepeda. Dan itu menjadi salah satu kisah yang diangkat di media Arab Saudi waktu itu. Naik sepeda, bahkan saya sudah pelajari itu rutenya. Jadi saya sudah pelajari, insya Allah kalau ada dimudahkan niat. Nah, rutenya itu dari Batam dia nyebrang Singapura. Dari Singapura kemudian dia mendayung ke Johor. Ya, dari Johor dia naik ke atas sampai ke Kelantan, ujung Malaysia itu, nyebrang Sungai Gombak namanya, masuk ke Thailand Selatan, Thailand ke atas terus Myanmar, Vietnam, sampai Vietnam masuk ke daerah India, dia nyebrang ke Pakistan, Pakistan ke Iran, Iran ke Irak, Irak turun ke Arab Saudi. Wah, itu saya udah pelajari rutenya, daerah mana yang perlu pakai visa, daerah mana yang cukup dengan on arrival, sudah pelajari, tapi belum ada keberanian. Keberanian aja yang belum. Pernah sekali waktu saya mengungkapkan niat saya ini kepada ayah saya, langsung ayah saya jawab, "Hana bulain pukah." Boleh jadi kalau saya belum berhaji, saya lakukan itu. Ya, kalau saya belum haji, saya akan lakukan itu. Tapi alhamdulillah saya sudah haji gitu. Nah, jadi niat itu kombinasinya dengan istitoah. Jadi istitoah itu objektifnya, subjektifnya itu niat. Jadi dalam haji ini nggak ada ukuran masuk akal mustahil atau tidak mustahil, nggak ada. Mustahil nggak mustahil itu sama aja itu. Nah, itu kalau cerita haji. Saya lebih banyak percaya yang mustahil itu jadi benar selama berhaji. Mungkin kalau saya cerita pengalaman haji saya bisa nggak percaya, tapi saya ngalami. 2008 ayah saya berangkat haji ke Tanah Suci. Saya pergi ke Mesir itu sampai ke Mesir 10 Oktober 2004, sebelum tsunami. Sebelum saya berangkat ke Mesir, sekitar bulan Juli, satu malam saya mimpi. Dalam mimpi itu ketemu ayah saya di Ka'bah. Dan mimpi saya itu benar-benar jadi tahun 2008. Ketemu ayah saya di Ka'bah. Bertemu dengan ayah. Kenapa? Ayah saya berangkat dari Indonesia sebagai petugas haji. Saya berangkat dari Mesir sebagai petugas haji juga. Janjiannya di Masjidil Haram, ketemu di Ka'bah. Itu yang membuat saya bahagia sekali. Tapi tidak lama kemudian ayah saya sakit. Sehingga beliau tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai petugas haji, opname sampai 8 hari di Masjid Abdul Aziz, King Abdul Aziz di Mekah. Yang menarik, itu kan haji kedua bagi saya. Saya udah haji pertama 2005.
Dan haji kami dari Mesir itu kami haji jalanan, beda dengan bapak-bapak dari Indonesia kan di kloter, ada petugas yang melayani kan. Kalau kami haji koboi sendiri semua. Jadi jalan-jalan di sana udah tahu semua lah, nggak mungkin saya tersesat. Nah 2005 itu di hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu orang nggak boleh kemana-mana lagi, persiapan untuk berangkat ke Arafah. Ya. Ayah saya ngelarang saya. Jadi waktu itu karena sakit, ayah saya ke Minanya pakai ambulan, namanya Safari Arafah. Sudah dilarang, itu udah mau siap-siap kita berangkat tanggal 8 Tarwiyah. Ayah saya ngelarang saya pergi ke Masjidil Haram. Tapi saya bersikeras mau ngambil air Zam-Zam. Dilarang sama ayah saya. Drone Masjidil Haram hana izin. Tapi saya bersikeras. Kenapa? Menurut saya air Zam-Zam ini kalau diminumkan ke ayah saya sembuh. Karena kata Nabi kan ma'u Zam-Zam dawaun likulida. Air Zam-Zam itu obat untuk segala penyakit. Saya bersikeras. Saya bawa jergen 5, kemudian di tas ranger saya 5 liter. 15 liter semua saya bawa. Saya ambil ke Masjidil Haram dan waktu itu sepi memang. Masjidil Haram udah kosong orang. Saya ambil gampang, saya tawafin air itu, sempat saya tawaf, kemudian saya balik, saya naik taksi untuk cepat-cepat karena mobil akan berangkat dari hotel menuju ke Arafah. Dari rumah sakit menuju Arafah. Saya naik mobil taksi, sopirnya itu orang Bangladesh. Ya, jadi jarak rumah sakit King Abdul Aziz itu di Aziziyah dengan Masjidil Haram lebih kurang 7-8 kilo. Dan saya sudah bolak-balik beberapa kali dari rumah sakit ke Masjidil Haram. Tapi hari itu nggak tahu jalan, nggak sampai-sampai ke rumah sakit King Abdul Aziz. Saya tanya sama supirnya, waktu itu belum ada Google Map ya, 2008 itu belum ada Google Map. Saya tanya sama supirnya, kamu udah berapa tahun di Mekah? Saya udah 5 tahun. Tapi dia nggak tahu jalan, rumah sakit King Abdul Aziz. Sesat lagi, nyasar lagi, tanya sama orang, nggak tahu lagi jalan. Saya bilang ini nggak mungkin saya nggak tahu jalan, karena saya udah bolak-balik di situ ribuan kali mungkin. Dan itu bukan haji pertama saya. 2005 saya sudah pernah pergi ke Arab Saudi. Akhirnya karena nggak tahu lagi jalan, udah hampir berjam-jam, 2 jam lebih. Saya telepon ayah saya. Saya minta maaf, ya lun laki maaf. Kalau njak hana izin bunuh. Dimaafin Bapak Ibu langsung di depan rumah sakit King Abdul Aziz. Ya, mungkin nggak percaya, tapi saya ngalami itu. Ya, jadi batas masuk akal dengan kemustahilan itu tipis sekali kalau kita sudah niat pergi ibadah haji ke Tanah Suci. 2025 kemarin ada jamaah Malaysia nenek-nenek pergi haji. Di Malaysia itu nggak kayak kita masuk dulu asrama haji, nggak, mereka kumpul terus ke bandara, ke airport. Nenek itu telat datang. Pada saat dia datang, pesawat yang dia mau naik udah berangkat. Disuruh pulang kan sama petugas haji Malaysia. Dia enggak mau pulang. Saya enggak mau pulang. Saya mau berangkat haji, saya mau berangkat haji. Bersikeras dia. Enggak, Nek, pesawat nenek sudah terbang. Nenek nanti berangkat dengan kloter yang lain, itu namanya tanazul, dipindahkan ke kloter berikutnya. Enggak, saya mau dengan rombongan saya enggak mau dengan yang lain. Nenek itu telat. Akhirnya karena dia bersikeras, pesawat itu baru take off 15 menit balik lagi, grounded. Balik lagi ke airport. Kenapa? Ada gangguan di mesinnya. Kan biasanya keluar panel itu ya di dashboardnya. Kayak mobil kita kalau habis baterai atau ada gangguan mesin kan ada itu di dashboardnya. Ada tet nyala kan. Pesawat itu balik, apa istilah dalam penerbangan itu, go around, balik lagi, mutar ke bandaranya untuk memperbaiki mesin. Nah, ternyata setelah dicek penumpang harus turun, harus balik ke boarding pass, tempat nunggu itu, karena perbaikannya lama. Akhirnya penumpang yang di pesawat itu harus turun lagi ke boarding pass. Dan si nenek ini masuk lagi ke dalam. Setelah diperiksa nggak ada yang rusak. Akhirnya nenek ini berangkat dengan rombongannya. Boleh buka di detik.com ceritanya. Ya, jadi batas masuk akal dan kemustahilan itu tipis sekali. Pak Ustadz, jangan, saya nggak percaya. Ya udah, nggak percaya nggak akan haji. Memang cerita haji itu gitu Bapak Ibu. Nah, di 2008 saya tuh jadi tugas temus tenaga musiman. Jadi di Mesir waktu itu yang boleh jadi temus itu syaratnya harus sudah sarjana S1
Kalau belum S1 dia nggak boleh pergi. Nah, dan itu haji terakhir. Jadi yang bukan temus nggak bisa lagi berangkat dari Mesir. Nah, sekarang kalau dari Mesir itu nggak boleh lagi berangkat mahasiswa. Itu di tahun 2008 yang pertama. Sedangkan saya cerita tadi sebelum saya berangkat ke Mesir, saya mimpi ketemu ayah saya di Arab Saudi. Dan untuk jadi temus, jatah orang Aceh waktu itu 4 entah 5 waktu itu. Saya lupa pastinya, 4 entah 5 orang. Jadi dibagi-bagi. Jatah orang Medan, mahasiswa Medan yang di Mesir, jatah mahasiswa Padang yang di Mesir, jatah mahasiswa Jawa Barat di Mesir, itu dibagi-bagi. Orang Aceh lumayan rame, dapat jatah 4 atau 5. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, undian pertama nama saya nggak muncul. Jantung kayak copot, udah diduka mati kan. Ayah saya udah berangkat itu, udah jadi petugas. Undian yang kedua nama saya nggak muncul. Undian yang ketiga nama saya nggak muncul. Undian keempat nama saya nggak muncul. Undian kelima nama saya nggak muncul. Undian keenam cadangan nomor 1 nama saya muncul. Dan itu nyaris mustahil berangkat. Kenapa? Biasanya orang yang dapat undian itu pasti nggak mau mundur. Iya kan? Haji gratis, dikasih duit lagi, dikasih gaji. Gajinya lumayan, Pak. Saya dapat gaji 3 bulan tugas itu 84 juta itu. Lumayan gajinya itu. Nggak ada orang yang mau mundur. Nah, kebetulan yang nomor 5 itu perempuan. Dan dia nggak dikasih izin sama suaminya. Dan itu beberapa hari kemudian. Setelah undian itu saya malamnya doa, ya Allah, ternyata itu nggak jadi kenyataan. Saya bilang kan dalam sholat itu, ini nggak berhaji saya, nggak bisa berangkat tahun ini. Beberapa hari kemudian, entah ada masalah apa dia dengan rumah tangganya, suaminya nggak izinin dia haji. Nah, salah satu syarat perempuan haji itu ada izin mahram. Harus ada itu izin tertulis dari mahram. Kalau nggak ada izin tertulis itu nggak bisa. Suaminya nggak mau izinin. Akhirnya saya sebagai cadangan nomor 1 berangkat ke Tanah Suci. Nah, jadi kalau urusan haji itu Bapak Ibu antara masuk akal dengan kemustahilan itu beda-beda tipis. Nah, maka kita berharap kepada Allah yang undang kita kan. Kalau udah Allah panggil kita Bapak Ibu, nggak ada orang yang bisa mencegah kita itu. Ya, betapa ingin pun orang mencegah kita, nggak ada yang bisa mencegah kita. Maka Bapak Ibu harus punya niat. Nah, ini adik ini masih muda, harus punya niat untuk bisa berhaji. Kalau saya jadi berapa usia? 25 tahun. Saya naik sepeda ke Tanah Suci. Kalau saya jadi dia. Atau naik motor, saya naik motor ke Tanah Suci. Ya, touring. Nah, kalau nanti rutenya boleh tanya sama saya. Kalau ada yang niat 5 juta siapkan uang supaya saya bisa murah bulan 8. Itu udah terbuka tuh satu. Nah, nanti hubungi Pak Haji Manjuria. 5 juta bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah sama Pak Haji Manjuria. Ya, yang penting niat itu harus jujur, harus benar-benar. Allah Subhanahu wa taala pasti buka jalan. Nah, pasti ada jalan untuk kita dimudahkan berangkat ke Tanah Suci. Berikutnya masalah kurban. Non muslim itu enggak ahliyah. Ahliyah itu enggak cakap menerima syariat. Kecakapan menerima syariat itu disebut ahliyah, syaratnya 3. Pertama Islam, kedua akil, ketiga balik. Nah, itu syaratnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga orang non muslim itu tidak bisa menerima kurban. Dia bukan ahli dalam hal itu. Kurban itu kan ibadah. Nah, dia tidak boleh menerima. Tahun yang lalu ada seorang teman kita yang almarhum itu, siapa namanya, ketua HK itu. Beliau hadiah mau kurban. Dia mau kurban. Saya bilang nggak bisa kamu kurban. Tapi saya mau kurban. Ya syahadat dulu sama saya bilang. Wah itu jangan, kata dia kan. Terus gimana nih, kambing udah saya beli. Boleh. Kamu kasih kepada pegawai kamu. Dia kan punya pegawai. Pegawainya muslim. Dia hadiahkan kambing itu. Nah, kemudian setelah dihadiahkan kambing itu dia terima dan kemudian kurban atas nama pegawainya yang muslim ini. Itu boleh. Jadi hadiah dari non muslim itu tidak masalah. Rasulullah dulu nerima hadiah dari Raja Romawi,
Rasulullah juga nerima hadiah raja dari Kaisar Muqawqis, Kaisar Mesir waktu itu. Salah satunya budak perempuan yang belakangan dinikahi sama Rasulullah menjadi Ummahatul Mukminin, namanya Maria Qibtiyah. Itu kan budak hadiah dari Raja Mesir yang non-muslim, boleh. Nah, kita nerima dari non-muslim boleh. Nah, kalau kita mau kasih kepada non-muslim gimana caranya? Kurban yang telah kita terima, kita kasihkan untuk dia sebagai hadiah, itu boleh. Tapi kalau pemberiannya atas nama kurban, itu yang nggak boleh. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus tahu itu ya bedanya sedekah, zakat, infak, hibah, hadiah. Itu harus tahu. Rasulullah kan nggak pernah mau ngambil zakat, sedekah. Tapi kalau dikasih hadiah, dia ambil. Ya, kenapa? Padahal kan sama-sama pemberian, cuman beda nama. Oh beda Bapak Ibu. Zakat dan sedekah itu peruntukannya jelas. Kalau hadiah itu boleh dari orang miskin kepada orang kaya. Tapi yang namanya zakat itu hanya untuk dari orang kaya kepada fakir miskin. Nah itu ada bedanya itu ya. Jadi dalam hal pemberian daging kurban, kita tidak boleh memberikannya kepada orang non muslim. Ya, tetapi kalau kemudian jatah kita hadiahkan kepada dia, itu boleh. Berarti sudah pemberiannya bukan kurban lagi hitungannya, tapi itu pemberian hadiah. Ya, hadiah orang muslim kepada non muslim boleh, hadiah non muslim kepada orang muslim juga diizinkan di dalam syariat. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Rupanya jam pun dah 10:30 ya. Tanpa terasa memang hangat pembicaraan kita malam ini. Mudah-mudahan tidak ada yang puas, semuanya jangan puas dulu, supaya kita terus mencari tahu. Mungkin ada hal-hal yang masih banyak yang kita belum tahu, dan mudah-mudahan ada yang mau touring haji